tersebut itu adalah tubing, ketinggian, besar itu yang dulu. Nah, kalau nggak flow itu berarti dia nggak mampu sampai TC 150. Si fluid itu nggak mampu sampai ke 150 di sana, kurang dari itu, sehingga kita butuh artificial lift. Nah, kalau kelebihan kan dicuk di atas supaya menjadi 150, laju alirnya tetap bisa. Diusahakan laju alirnya tetap. Gitu ceritanya. Ada pertanyaan? Ayo. Belum ada, Pak. Oke. Next. Jadi bottom hole pressure itu apa yang mengontrol flowing itu apa bottom hole pressure? Sebenarnya bottom hole pressure aja nggak ada lagi. Kalau PI itu ada indikator eh, productivity index itu indikator adanya eh, kemampuan sumur. Kalau PI kecil kemampuan sumur rendah, PI besar kemampuan sumur rendah. Bottom pressure. Nah, kalau gas liquid ratio kemarin itu kita udah ngomong gas liquid ratio yang bentuknya tak rambut nanya itu makin banyak gasnya, makin mudah dia untuk ke atas, makin ringan kan, betul nggak? Kalau water, itu kebalikannya dari gas. Makin banyak water, makin berat dia. Gitu. Dengan meningkatnya persentase air produksi bersama dengan minyak akan menurunkan gas liquid rasio formasi. Jadi makin berat, makin banyak minyak, makin banyak. Ya, di kelas apa itu yang Bapak ngajarin ini? Kalian udah pernah tahu pasti ya. Kalau gamma G itu apaan dan sebagainya. Nah, kalau gamma G besar itu berarti berat. Gamma G, gamma oil. Nah, kalau gamma gamma liquid, maaf, gamma liquid besar berarti berat. Gamma liquid kecil berarti ringan. Kalau gamma apa namanya? Kalau minyak itu ringan, kalau itu berat. Kalau air berat, sehingga kalau minyak campur air jadi logis nggak ya? Nggak pakai persamaan aja, pakai logika aja udah wajar. Oke. Nah, bentar ya. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang ini next-nya itu eh, kalau kita mau menyelesaikan sumur completion itu, kita harus memperhitungkan segala macam eh, hal. Misalnya tekanan sumur, terus nah batas air, minyak sama gas, gas oil contact sama water oil contact. Kalau dekat dengan gas itu apa yang terjadi? Disagung, disagung, melek, jangan tidur mulu. Disagung. Ih, sekarang ceweknya aja deh.
Kak Alisya, kemarin sakit, sekarang udah sembuh belum? Masih tidur itu pasti. Heri, pada tidur. Lucy, Iya, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Iya, Pak. malam. Halo, Pak. Halo, Pak. Kalau misalnya perforasinya dekat sama gas, apa yang akan terjadi? Ini bisa jawab belum? Hmm, yang bisa jawab enggak? Kalau perforasinya Kalau perforasinya terlalu dekat dengan gas, apa yang terjadi? Gas oil contact, apa yang terjadi? Ini ada yang jawab. Ya restu, kalau dekat sama gas oil contact, apa yang terjadi? Pertanyaannya itu restu. Reservoirnya ini ada oil water contact, ini ada gas oil contact. Kalau kita perforasi ini sumbernya, kalau kita perforasi ke sini apa yang terjadi? Gas kuning. Jadi gas kuning. Nah, kalau di sini apa? Koning, Pak. Kuning. Sehingga apa yang disampaikan di sini, tekanan sumur itu sebagai sumber tenaga, batas air minyak gas itu untuk supaya tidak terjadi early breakthrough dari oil maupun dari gas. Maunya itu kan seimbang, jalannya itu rata gitu seluruh. Nah, terus tebal lapisan juga. Jangan kalau kita misalkan lapisannya tebal tapi atas water, atas gas, bawah minyak, mungkin kita perforasinya cuman kecil-kecil aja di tengah. Tapi kalau misalnya lapisannya tipis, tapi semuanya zone minyak, ya seluruhnya itu. Kita meskipun agak tebal 30 feet, 30 feet lah. Kenapa? Kalau misalnya kamu apa namanya, perforasinya kecil gitu, itu nanti ada efek namanya non-darcy effect sehingga ada skin akibat turbulensi, tambahan skin. Tadi kan kita udah skin itu bisa akibat drilling maupun cementing. Nah, di situ ada skin yang dinamis. Skin dinamis itu maksudnya apa? Skin itu akibat dari turbulensi. Makin gede laju alir, makin turbulens, makin gede skinnya. Wajar nggak itu? Nah, itu dipelajari di well test, namanya D-skin. D. Jadi skin itu eh, ada yang statis, ada yang dinamis. Yang dinamis itu yang harus kita hindari, makanya perforasinya tidak boleh full penetration. Jadi namanya partial penetration. Kita bukannya nggak boleh, tergantung dari situasinya. Kalau kita punya atas minyak atau bawah, atau misalkan kita punya bawah air gitu, nah kita nggak perforasi semuanya, cuman bagian di tengah atas aja. Itu kan namanya partial penetration juga. Jadi perforasinya itu. Nah, gun perforator. Gun perforator itu eh, ada desainnya juga, nanti kita sampai ke sana ya. Itu eh, kalau lubangnya besar, gunnya kecil, nanti nggak efektif. Tapi kalau gunnya agak besar, sehingga dia dekat dengan tubing, tembaknya bagus. Kalau misalkan slim hole, berarti ya gunnya lebih kecil jelas itu. Tapi misalkan gunnya casingnya besar, gunnya kecil nggak efektif. Terus gun perforator gun itu ada yang
atas semua sama ke bawah horizontal. Terus kalau kita tahu distribusi reservoirnya itu tidak homogeneous, heterogeneous, kita punya namanya itu heterogeneity-nya tuh namanya Bapak lupa. Arah gitu misalnya. Misalnya kalau kita punya kali ya, send gitu ya. Kita punya kali misalnya dari posisi terus jadi reservoir. Bayangin ini kali ya, dari sana ke sana. Kan permeability ke sana tuh lebih besar daripada permeability yang ke sana. Nah, kalau kita punya sumur ini, bisa-bisa kita itu yang facing jadi kayak bundar kali gitu ya, yang ke kiri kanan itu nggak bagus, tapi kalau yang dari sana ke sana bagus. Sehingga arahnya ke sana sama ke sana 90 derajat, namanya facing itu. Facing-nya 90 derajat. Ada yang searah ke atas doang atau ke bawah doang kalau kita punya horizontal well. Nah, itu perforator gun-nya itu tergantung hal-hal seperti itu. Nanti lebih detail lagi. Completion fluid. Nah, ini juga completion fluid ini harus kita perhitungkan. Jangan sampai completion fluid itu nanti terlalu berat sehingga menjadi loss. Ya. Jenisnya juga yaitu ada kan yang namanya water based mat sama oil based mat, tapi umumnya di Indonesia itu pakai water based mat. Kalau di Amerika kalau nggak salah udah nggak boleh oil based mat karena masalah lingkungan. Kalau nggak salah. Nah, volumenya juga harus memenuhi syarat juga jangan sampai kurang. Makanya biasanya kalau bikin di tangki di atas drilling itu pasti berlebih-lebih. Next. Nah, syarat perforasi ini penting ini. Nggak boleh double casing. Maksudnya double casing itu apa? Kalau kita punya casing, terus casing liner, kita tuh antara liner, casing liner sama itu ada perforasi di situ. Nah, usahakan jangan begitu. Tapi kalau misalnya kita punya targetnya di bawah, terus udah puluhan tahun kemudian, ternyata di situ ada, ya mau apa lagi. Tapi jangan desainnya double casing, jangan. Dari awal tidak boleh double casing. Tapi kalau memang dulu di bawah, ternyata 12 tahun kemudian, oh ini ada kita. Nah, next sumurnya kalau desain, usahakan ini tidak casing. Gitu. Ngebornya mungkin sampai ke bawah, terus casing hangernya juga di bawahnya zona-zona yang di atas tadi. Pokoknya usahakan untuk tidak double casing. Nah, tebel, nembusnya susah. Terus jangan di casing kolar. Kenapa? Tebel casing kolar. Usahakan berada di tengah lubang. Jadi biasanya diusahakan pakai itu agak sulit tergantung gimana kita caranya perforasi. Tapi biasanya kita perforasi kan pakai wireline. Jarang kita pakai apa pakai tubing gitu enggak, pakai wireline. Pasti pakai wireline. Nah, itu agak sulit untuk di tengahnya itu. Diusahakan aja sih. Kita nggak tahu di bawah bentuknya bagaimana. Panjang penetrasi, maksudnya penetrasi dalamnya ke dalam. Nah, itu termasuk apa, bagian dari gun perforasi tadi itu. Nih, kalau kita masuk ke dalam itu harus sekian gitu. Karena masalahnya skinnya begini, ini juga tight formasi sehingga nanti kalau kita frek sama kayak gitu itu diberhentikan semua. Masuknya ke dalam berapa. Nah, itu gunnya lebih mahal untuk gun yang bisa masuk ke dalam sama gun yang pendek. Ada spek-speknya semua. Nah, kenapa kok kita beli yang pendek? Karena yang pendeknya cukup. Ngapain beli yang mahal? Mahal banget biasanya kalau gitu. Ya mahalnya mungkin 2 kali, tapi nggak sampai cuma puluhan ribu, nggak sampai ratusan ribu. Kualitas semen. Nah, itu kalau mau mengetahui kualitas semen pakai apa namanya? Ada yang tahu nggak?
Yang nggak tahu siapa yang nggak tahu? Diem. Semen Bonlock Yang tahu itu siapa? Diem. Yang tahu dan semen tidak tahu itu siapa? Diem. tidak tahu Gimana Pak. sih? Mau Ya, coba jawab Pak. coba jawab deh. Semen Kualitas Bonlock semen itu dari itu semen Bonlock. Jadi kalau semen Bonlocknya jelek, ya kita harus semen squeeze. Makanya ada TA semen squeeze. Nah, biasanya itu semen semen itu kualitas semennya bagus itu kalau di tempat yang tight. Kalau yang poros itu kadang-kadang dia karena semen filtrate-nya masuk ke dalam sehingga jelek gitu. Selama yang diperforasi tadi itu jelek nggak masalah, kita mau perforasi di situ. Kalau yang semen yang bagus keseluruhannya bagus semua, keren semua. Nah, kalau kenapa sih kok kualitas semen? Kan tujuannya casing itu untuk selective perforation. Nah, kalau ternyata antara perforasi atas sama bawah tuh terjadi komunikasi, berarti kan nggak ada gunanya kita pasang casing. Komunikasinya dari mana? Dari behind casing itu. Karena kualitas semennya jelek. Makanya kualitas semen itu berguna untuk selective selective production itu. Kualitas semennya jelek nggak ada gunanya. Kita pasang casing-casing segala. Ini harus diperbaiki, namanya semen squeeze. Yuk ya di sini ya. Nah, nah, seperti Bapak bilang tadi itu perhatikan posisi GOC dan BOC. Nggak boleh terlalu dekat dengan GOC maupun BOC. Ada satu masih ada gas, kita berarti ke bawah, di bawah nggak ada air. Tapi kalau di bawah ada air, gas ya kita. Ini perhitungan-perhitungan ya, ini untuk production juga, perhitungan-perhitungan untuk melihat laju alir maksimal kritikal namanya, kritikal laju alir supaya tidak terjadi poning itu. Nah, itu yang harus diperhitung ya. Namanya critical rate untuk tidak terjadi poning oil maupun water maupun gas. Ada persamaannya. Empirical semua. Nah, pada saat tautnya kalau itu ya, kalau kita ngebor, tautnya itu adalah formasi kita. Karena gini, biasanya sebelum ngebor itu ada namanya drilling, lupa, rencana drilling namanya itu. Jadi nanti kedalaman formasi A segini, formasi B segini, formasi target segalanya segini. Penentuannya itu dari interpretasi seismik, terus sumber sekitarnya, terus dari seismik itu ditain ke sumur sekitarnya, data sumur sekitarnya, sehingga lebih presisi daripada tanpa sumur sekitar. Seismik itu kan dari sonic ya, sonic. Nah, misalnya sumur-sumur itu kan kita triple combo ada sonic lock. Nah, sonic dengan sonic tadi, metode sonic dengan metode sonic lock maupun seismik itu digabungkan sehingga lebih presisi. Jadi yang apa namanya kedalaman sekian apa sonic density ya, porosity-nya sonic porosity-nya sekian. Itu nanti ada hubungannya dengan gambar cacing yang ada di seismik itu. Sehingga ditain-tain semua, dicocok-cocokkan karena berdasarkan densitas dari masing-masing formasi sampai ke atas itu semua dihitung semua pakai seismik sehingga kita mendapatkan apa namanya kedalaman yang relatif sesuai. Jadi makanya drilling prognosis itu ingat ya prognosis itu drilling plan bukan plan perkiraan drilling prognosis itu.
Jadi nanti perkiraan, oh nanti ketemu formasi A begini, formasi B, formasi target ketemu sekian kedalaman itu berdasarkan seismik. Nah, seismik yang ditie-in oleh log. Jadi berdasarkan seismik dan log digabung. Itu pun belum tentu tepat karena masalahnya kecepatan rambat dari masing-masing dari formasi itu tidak sama. Jadi sumur A kecepatan rambat sekian, sumur B berdasarkan apa? Ya berdasarkan porosity tadi itu agak beda sehingga nanti kita ada korelasinya itu. Nah, korelasi itu kadang-kadang nggak sesuai dan sebagainya antara satu dengan yang lain di distribusinya itu nggak. Paham nggak maksud Bapak? Penghitungan kedalaman. Nah, dari situ oke, ada drilling prognosis. Nah, sebelum masuk ke dalam formasi itu biasanya drillernya udah hati-hati. Begitu masuk apa namanya dapat drilling break itu apa? Kecepatannya makin cepat gitu. Karena kan tadinya keras terus untuk nah udah berhenti. Lumpurnya diganti, set casing dan sebagainya. Nah, terus kemudian lumpurnya diganti, bisa set casing, bisa juga enggak dan sebagainya. Terus kemudian tanda-tanda itu tanda-tanda lapisan itu ya. Nah, itu berarti drilling break itu ada apa namanya menunjukkan ada poros media di situ. Terus kemudian dengan begitu kita harus mengganti jenis lumpur. Itu efek dari tadi drilling break yang ringan tadi itu. Jadi biasanya kita lihat di laporan tuh ada drilling break. Oh berarti kira-kira formasi kita tuh di situ. Terus oh, lumpurnya diganti, oke kayak di situ. Nah, yang lebih detail lagi adalah serbuk bor. Serbuk bor tuh cutting. Cutting itu dideskripsi oleh apa yuk? Oleh siapa di lapangan? Ini Mat logger depan. bukan. Mat logger itu dia menentukan matnya yang kira apa namanya namanya log ya, maksudnya menghitung matnya. Kita harus pakai ini mat ke atas kecampur dengan sesuatu di atas diformulasikan lagi supaya tadi bisa ya gitulah. Jadi mat yang return itu dianalisa untuk supaya mat yang masuk lagi itu lebih canggih, lebih baik gitu loh. Nah, itu oleh well site geologist namanya. Nah, serbuk bor itu dilihat kalau kalian lihat triple combo apa namanya composite lock itu namanya istilahnya. Itu sebelah kanan biasanya paling kanan kalau lihat ke sana ya. Paling kanan itu biasanya ada namanya cutting description. Itu nanti kalau misalnya apa namanya ada minyak itu biasanya ada oil show, ada gas show dan sebagainya. Jadi kalau logikanya ya kalau misalnya dia itu gasnya gas ringan, biasanya itu si sampelnya itu cutting sampel itu nggak ada apa-apanya. Tapi kalau dia gas, tapi gasnya agak berat, biasanya ada gas show. 1, 2, 1 sampai 2 sampai 3 apa gitu gas show. C1, C2, C3. Terus nanti kalau misalkan minyaknya itu minyak ringan gitu ya, itu biasanya gas show. Tapi kalau minyaknya itu agak itu apa agak-agak 30, 35, 40 degree gitu, nah itu baru kelihatan oil show. Jadi kalau gas show belum tentu itu gas. Kalau nggak ada apa-apanya belum tentu dia nggak ada apa-apa, kemungkinan gas karena udah menguap kan, udah menguap. Nah, hal seperti itu yang diperhatikan oleh well site geologist. Oke. Nah, dari laporan ini untuk apa namanya, terus kadar gas naik ini pada saat kita membaca ini lihat yang kadar gas naik tadi yang gas show tadi itu. Jadi dari
deskripsi dari cutting sample. Yang paling akurat adalah logging. Jadi logging itu akurat, tapi harus disertai dengan hal-hal yang di atas tadi itu. Terutama serbuk bor ini. Kalau drilling blik ini hanya garis besar aja. Yang detail itu adalah ini, yang lebih kurang detail tapi juga amat sangat penting itu adalah ini. Sementara yang lain-lainnya ini hanya efek aja. Dan gas naik itu lihat dari maksudnya kadar gas di dalam cutting sample. Dengan cutting sample harus dikalibrasi juga. Maksudnya kalibrasi itu waktu kita ngebor itu sampai ke permukaan itu kan butuh waktu berapa menit gitu kan. Bapak lupa berapa menit. Nah, makanya itu biasanya kedalaman yang udah dibor sekarang mungkin lain dengan waktu dia di atas gitu. Itu harus dikalibrasi juga berdasarkan data logging. Sehingga kadang-kadang kalau emang mentah-mentah dimasukin itu bisa geser ke bawah gitu ininya. Nah, oke. Ini adalah logging ya, cuman Bapak nggak bahas ini lebih detail. Matrix bulk dikurangi matrix, density matrix sama density fluida itu adalah density porosity density ini. Neutron log. Jadi ini enggak penting ya, ini penting. Tapi bisa dibaca deh daripada nggak ada yang diomongin. Ini densitas porosity from density log, density from density log. Jadi kita lihat density-nya, density yang di apa namanya? Yang diukur tuh yang mana sih density apa sih? Density matrix itu diketahui ini yang diukur oleh log LDL, density fluida tergantung dari fluidanya. Ya, paham ya? Jadi yang diukur sama log itu adalah bulk density. Yang lainnya itu diketahui tergantung daripada jenis-jenis batuannya. Jenis batuan tahu dari mana? Jenis batuan dari serbuk bor atau kalau kita punya core ya, core. Density fluida dapat dari mana? Density fluida ya dapat dari fluida yang kita ada di reservoir itu. Oke. Paham nggak maksud Bapak? Bodoh nggak paham. Capek Bapak kalau nurutin kalian nunggu-nunggu Pak. density. Paham ya? Paham, Pak. Bulk density bila banyak mengandung fluida sehingga nilai density besar. Komposit neutron log. Neutron log ini banyak hilang jika bertumbuh dengan atom hidrogen, menghasilkan lagu nilai kecil jika gunungan letusan berisi gas. Nah, makanya ada cross. Jadi kalau ada ini besar dia density. Sementara begitu dia berupa, jadi kalau lihat dari bawah ya, misalnya dari bawah lihat, kiri ya, kiri. Terus habis itu ada gas. Yang ini tetap dia cross ke sana. Nah, ini DOC biasa. Diajarin kan di itu di apa namanya? Infor, Pak. Handphone. Ya udah. Pak, mau tanya, Pak. Kalau neutron log sama compensated neutron log itu bedanya di mana, Pak? Bedanya yang satu compensated, yang satu neutron log. Mana gua tahu. Compensated itu, gua juga nggak tahu. Tapi kalau lihat dari tulisannya compensated itu misalkan lubang sumur udah dikoreksi. Jadi nggak langsung angka mentah diambil sehingga pada saat di komputer di atas itu sudah dikoreksi, dikompensated mengenai bentuk-bentuknya tadi itu. Kalau nggak salah. Masalah akurasinya saja, Pak. Gitu loh, zaman dulu kala itu. Kalau kamu lihat log itu neutron log doang. Yang dibaca neutron log doang. Terus habis itu udah dibaca, kita compensated itu pakai kalkulasi. Besarnya
casing berapa, diameter casing, diameter tubing berapa, center enggak, kiri, ke kanan, depan, kayak gitu lah. Baik, Itu Pak. gitu. Kalau sekarang, waktu kalau masuk ke unit suam besi, itu udah dikalkulasi sehingga waktu keluar di itu adalah compensated uniform. Mungkin kamu baca sendiri dah, apa nggak tahu. Tapi logiknya Baik, Bapak seperti begitu. Siap, Pak. Ya. Oke, Pak. Terima kasih banget. Kalian tuh pernah mikir Pak Hari itu pasti tahu? Nggak mesti, coy. Setidaknya kita nanya dulu, Pak. Ya itu dia, bagus. Betul, Pak. Keren, coy. Iya, Pak. Penentuan kontak fluida. Ini macam-macam penentuannya kontak fluida ini. Ini apa sih yang diomongin? Penentuan kontak fluida itu nggak sesederhana ini sebenarnya. Ini kalau udah jadi kayak begini. Kalau kamu tentuin kontak pertama dan logging. Di logging itu kita bisa tahu zone water zone, terus gas oil contact. Itu pun nggak selalu kelihatan obvious. Obvious itu jelas-jelas terang-terang. Harus punya interpretasi yang panjang lebar dan sebagainya. Nah, dibantu oleh apa? Dibantu oleh testing masing-masing zona yang kira-kira. Jadi biasanya kita tuh ngetes kalau semua eksplorasi ngetes sumur, ngetes zona water. Untuk apa? Pastiin kalau itu air. Makanya kalau eksplorasi biasanya dalam kan sumurnya dalam untuk mencari batas-batas itu. Pasti dalam gitu. Nah, nanti zona oil ada, zona gas ada kalau kita punya komplit ya di satuan. Itu dicek. Nih, ini nih apa sebenarnya? Ini nih hanya ilustrasi saja. Yang seperti Bapak bilang gradien kemarin. Ini kan dalaman dan pressure. Kalau gradien besar itu miring, kalau oil agak lurus, kalau gas begini. Sehingga kalau kita punya sampel, ini titik-titik apa nih? Titik-titik apa? Kadang-kadang kita melakukan ya tadi itu ya, kalau yang sederhana-sederhana aja dari log. Log sama dari testing, investigation kita testing. Ada yang canggih lagi itu pakai namanya RFT. RFT itu R itu apa? Reservoir Formation Testing. Jadi itu kayak pressure build up tapi miniatur gitu ya. Jadi nanti barangnya dimasukin. Nah, zona yang interest itu kita kayak di proof gitu, kayak di tekan gitu ya. Terus nanti fluida reservoir keluar, masukin ke chamber. Nah, nanti dihitung bisa build up-nya berapa itu, gitu. Karena dia keluar tadi itu, sampelnya diambil. Terus nanti ke satu lagi RFT dan sebagainya. Itu Bapak nggak pernah punya pengalaman gitu karena itu barang mahal ya. Pernah evaluasi pernah, tapi kalau ke lapangan beneran itu belum. Itu barangnya itu sampelnya kecil berapa PC gitu. Sehingga dia build up-nya itu kadang-kadang kalau yang formasi bagus itu kita punya bisa bagus juga, lumayan nggak ini. Tapi kalau enggak paling bayangan-bayangan permeability-nya berapa ya dan sebagainya itu hanya benar-benar rough, benar-benar kasar banget. Tapi dari situ dari sampel-sampel tadi kita bisa tahu berapa sih tekanannya itu. Sehingga ini tekanan dari reservoirnya itu. Oh, di sini isinya minyak, ini isinya. Oh, ini gradiennya sekian nih, gradien sekian. Misalnya kita punya 2 titik di sini. Udah bisa tarik, oh, punya 2 titik di sini, 3 titik. Usahakan tuh kita 3 titik minimal. Kalau 2 titik kan pasti lurus gitu. Kalau 3 titik kayak ini contohnya ini, kalau kita punya 2 titik, misalkan titik ini sama titik, bentuknya kan ke sana. Kalau titik ini bentuknya kan ke sana. Jadi minimal ada 3 titik supaya mendapatkan garis lurus ini. Terus, nah ini profile-profilenya aja sih nggak begitu apa gitu nggak ini.
Jadi ini yang Bapak pernah cerita mengenai di Exxon Mobil itu. Mereka ada gasket, mereka ada water drive. Nah, mereka tuh produksi komitmennya 125.000 barel per oil. Sehingga tiap tahun tuh ada well test, ada seismik, ada logging untuk memonitor naiknya ini. Seismik kalau logging itu hanya sumuran, kalau seismik itu lebih ke dalam dari data-data sumuran tadi. Nah, well test itu ke arah pressure, pressure-nya berapa dia. Jadi bisa memonitor turun ke bawah sini. Pressure biasanya yang dilihat itu pressure-nya. Terus depleted gimana, apa, ya kayak gitu-gitu deh. Dianalisa, terus disimulasi. Tiap tahun mereka ada well test, tapi ya gitu masalahnya kalau kalian TA di Exxon itu isinya konfidensial, sampai pusing kamu. Makanya hampir nggak ada anak yang TA di Exxon. Kalau ada, pusing karena nggak dapat data. Katanya privat ya, Pak. Konfidensial, bukan privat. Konfidensial. Mereka ada, kalau kita di perusahaan asing tuh, kalau udah level tertentu kalian tanda tangan mengenai confidentiality agreement yang isinya itu kalian tidak akan membocorkan perusahaan dan sebagainya karena itu ya gitulah. Kalau di orang Amerika mereka memang kalau orang Amerika sendiri sudah ada hukumnya foreign law. Untuk foreign law juga misalkan kalian orang Amerika yang ke Indonesia itu datanya perusahaan itu sudah ada hukumnya namanya gitu di tangan. Hmm. Ini yang ceritanya di Exxon ini. Jadi oilnya naik, gasnya juga turun. Karena apa? Pressure turun, terus gas cap-nya meluas kan. Ini apa tuh? Gas cap drive. Dikombinasi sama water drive. Ini apa nih? Apalagi dimonitor. Kalau mereka produksi 25.000 barel per day, oil per day, nah itu mah mewah-mewahan banget itu. Mau ngapain aja bisa kita. Tiap hari well test juga bisa. Istilahnya begitu. Yang 3.000, 5.000 aja masih bisa. Apalagi harus 25.000. Nah, ini kan masalah reservoir ya. Kita nggak pernah sekali konten. Ini ya, gas. Gas water contact ini nggak ada oilnya ini. Ini Hussein baru masuk. Hussein kemana aja tuh? Jadi ini minyak, ini gas, ini air, ini gas, ini oil, ini air. Ini apa nih? Oh, tadinya di sini dia naik ke atas. Cuman ini aja. Nah, tadi juga cerita mengenai perforasi kan, perforasi itu harus searah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini kalau misalkan kita punya dalam bentuk ini biasanya ini sungai yang kemiring-miring dan sebagainya, sand ya, sand streak. Nah, ini yang kalau perforasi di sini, kalau informasi yang hypermobility, efeknya gas gampang masuk. Hal seperti ini oleh reservoir engineer harus diperhitungkan juga sama production juga. Bisa-bisa kita hanya produksi dari hypermobility yang medium sama ini belum produksi. Nah, gimana caranya supaya produksi? Ya, produksi aja nanti di stop, di squeeze, produksi di sini. Cuma itu caranya. Ini oil agak tinggi kita. Jadi kalau gas kita di bawah, oil tinggi. Kalau ada limited kayak begini ini kita ngambil yang hypermobility. Tapi masalahnya nanti hypermobility kan
Ini namanya water cooling, bentuknya kayak cone. Ini nanti kita mau masuk ke chat. Nah, cuma ini doang sih. Ini banyak, ini kebanyakan terima yang tiap semester terima dari Pak Anu itu jadi bingung. Nah, yang kayak mana yang terus nanti nomornya ganti-ganti lagi. Gue punya slide sendiri kalau ini, nggak salah. Ini udah pakai ini ya, yang tadi jadi sebelumnya. Jadi ini jenis-jenis kan horasi. Sekarang kita mau horasi 2-3 kelas nanti. Nah, perforasi itu ada apa? Ini nama-namanya ini. Nama-namanya. Nama-nama itu ada namanya Enerjet, Casing Gun, Hyperjet, Ultrajet, Powerjet Omega, nanti kita lihat satu-satu. Terus diameternya juga macam-macam dari mulai 1,56 inci sampai ke 7 inci. Biasanya itu kita itu kalau di lapangan karena udah developnya ya punya cuma satu jenis saja. Karena ini cuma dua, 278 sama 3,5. 3,5 sama ini. Enggak, yang lainnya enggak ada. Yang umum. Ini kalau mau desain detail ya. Terus penetration masuknya ke dalam itu mulai 9,6 sampai 59. Itu tergantung dari jenis ini. Jadi ultrajet, hyperjet. Nah, ini yang biasanya yang mahal-mahal masuk. Shot density. Tahu shot density. Dalam satu feet itu ada 4 shot, ada 4 lubang. Satu feet itu karena segini ada 4 lubang. 1, 2, 3. Nah, itu namanya shot density. Kalau ada 12 lubang, 12 shot. Kalau facing, kalau begini berarti 360. Jadi dia cuma 0, sorry. Kalau satu begini, 145, 190, satu lagi 35. Nah, itu namanya 45 derajat facing. Kalau 145, 160 derajat lagi, satu lagi 75 derajat, satu lagi dan seterusnya. Itu namanya 70 derajat. 72 terus dan seterusnya dan seterusnya. Namanya facing. Oke. Ini contoh gun perforation. Ini biasanya tubing yang tadi 3,5, 278. Terus ada yang sudah di dalam lubang ini jadi tembus ke tubing sini. Ada juga yang tubingnya dilubangin gitu. Jadi kalau lihat ini ada. Nih tubingnya dilubangin begitu. Terus dimasukin ke sini. Oke, biasanya gini, biasanya kalau operation itu oke, kita udah nentuin dari tadi analisa semua, nentuin kedalamannya sekian. Oke, kita perforasi ya. Oke, berapa feet? Misalnya kita mau satu dulu deh. Oke, satu dulu. Udah orang-orang apa namanya favoriting datang. Welex dulu, Welex sekarang nggak ada Welex. Mambuzia, Liputan dan sebagainya datang. Nah, begitu di shutdown semuanya. Shutdown ini adalah radio shutdown. Nggak boleh ada radio, HP dan sebagainya harus dimatiin. Nah, itu baru mereka mulai kerja. Karena apa? Ini kan sinyalnya sinyal radio semua bisa nyampe ke sini.
meskipun sinyal yang dipakai adalah berupa listrik. Tapi kalau dari sinyal radio bisa jadi makanya harus tutup semua, shuttle. Selama mereka assembly ini, itu harus ditutup semua, nggak boleh. Turun ke bawah, udah selesai, jadi turun ke bawah, sampai di. Nah, pada saat turun ke bawah itu harus dilakukan in-depth dulu, kedalamannya harus cocok. Pakai apa? Pakai CCL. Apa CCL? Guys, CCL tuh. Casing color locator. Jadi casing color locator itu waktu kita dealing triple combo itu sebelah kiri itu biasanya itu udah ada CCL juga. Cuman karena CCL sederhana, biasanya cuman bentuknya bentuk apa namanya cek gitu, cek. Atau waktu kita CBL itu masih ada CCL-nya juga di sini. Biasanya Bapak pakainya pakai CBL karena CBL udah dicocokkan. Jadi kalau kita garansi biar nanti referensi dulu. Jadi garansi CCL itu kita harus cocokkan dulu dengan CBL karena CBL dicocokkan dengan ini. Dicocokkan. Yang dicocokin apa? Biasanya di bawah itu ada pub joint. Nah, bentuknya itu adalah seperti begini sinyalnya. Cek ini. Ini pengaruh tiap 31,6 feet ya. Tapi ada yang begini. Biasanya 1 atau 2 join sebelum di. Nah, ini sebagai tanda kalau 2 join sebelum bottom itu ada up join. Biasanya Bapak nyari beginian ini. Kalau kita pakai yang udah TD. Nah, kalau udah di squeeze gimana, Pak? Ya waktu kita turun itu cedek katanya drilling namanya. Dan di situ kita lihat ada kita lihat ke atas ada apa namanya casing pola baru kita naikin. Biasanya antara drilling sama ini agak beda-beda 1, 2, 3, 4, 5 feet ini kan. Ini sampai puluhan. Nah ini harus benar-benar diperhatikan banget ini. Karena kalau enggak bisa habis lo nanti. Dulu pernah Bapak punya teman seniornya Bapak gara-gara dia salah perforasi harusnya di bawah karena dia mungkin ngantuk tidur dan sebagainya sehingga dia nggak perhatiin meternya ngebor nembaknya yang di 9 inci casing. Rame langsung deh. Nggak naik pangkat, gaji nggak naik, udah. Mau dimarahin mah ada setahun dimarahin terus sudah habis dia. Nah, itu suatu hal yang namanya itu. Mau bilang stupid mistake ya. Makanya tidak ada sesuatu itu yang harus diabaikan. Sesuatu itu segalanya itu penting. Tidak ada yang tidak penting. Ukur CCL gini penting sekali ini untuk mengetahui di mana kita berada. Dulu-dulunya sebenarnya Bapak juga cuma, ya, udah gitu, udah. Ya, beres, perfect. Gitu. Sesudah itu Bapak nggak mau lagi. Bapak perhatiin satu-satu. Jadi dari CCL itu kita lihat nanti kalau udah depth-nya nggak cocok, misalkan dari depth yang dimonitor itu 290, ternyata ini 2910, ya tinggal setel 2910 di sini udah in depth sudah. Baru nanti kita perforate di tempat yang sama, tempat yang kita tuju. Nah, biasanya katakanlah di sini kita mau perforate, ya kita perforate there gitu. Nanti biasanya ada bentuk kayak gerigi-gerigi kecil gini. Oh berhasil, tergantung CCL-nya. Kalau CCL yang sensitif bisa kelihatan. Oh alhamdulillah keluar gitu, bisa ngelihat, Bapak bisa ngelihat. Nah, tergantung formasinya, kalau formasinya keras biasanya enggak begitu. Nah, apa namanya,
Nah, habis ditembak jeber, ya, cabut ke atas, dilepas kabelnya, baru radio boleh nyala. Akhirnya kalau udah proses, nah pada saat door-nya gitu biasanya Bapak megang ke wadah yang di atas, ada goyangan nggak? Jeng, goyang. Oh ada, habis gitu balik ke apa namanya, office-nya yang Sobese yang di unitnya itu, terus ngelihat CCL-nya, oh ada, jaga 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 jaga. Itu ceritanya. Jadi pesan moralnya itu tidak ada hal yang tidak penting, semuanya penting. Jadi jangan suka meremehkan segala sesuatu. Ah gampang tuh, bisa. Ini orang udah suka ngomong, gampang tuh, habis deh dia. Bapak nggak pernah, insya Allah Bapak nggak akan, insya Allah ya, Bapak nggak akan ngomong seperti itu karena semuanya penting. Dan ya, Paham, Pak. sekarang pakai ininya Bapak. Panjang banget. Yang dalam PDF mana? Ini bukunya. Berapa halaman nih? 8 halaman. Ini berapa halaman? Oh, sama. Hasil itu. Oh iya betul. Biasanya tuh kita minta surat jalan dari polisi dulu. Jadi, eee, tidak semua perusahaan punya bunker, ya. Semua tidak punya bunker. Bunker itu tempat penyimpanan gun tadi. Nah, kalau di tempat Bapak dulu ada bunker karena apa? Daerah remote. Kalau zaman dulu yang ngambil paling orang-orang yang memang udah biasa itu drilling atau orang-orang itu ada Welex namanya, Schlumberger itu yang ngambil ke sana. Tapi sekarang yang ngambil itu polisi. Jadi surat jalan polisi, ngambil eksplosif di bunker, yang pegang kunci itu polisi semua bunkernya, padahal punya kita. Udah, terus jadi kalau pada saat kita mau surat jalan tuh kita pegang dulu. Jadi pada saat kita mau ngebor baru kita panggil polisi, perforasi panggil polisi, ngambil itu, nah habis itu sampai di lokasi shutdown semuanya, baru jalan. Ini yang dikerjakan itu, yang tadi Bapak cerita panjang lebar itu, ujian. Nah ini udah ada tracknya. Ini ngambil dari One Rempu Bapak.
Iya. Nah, sebelum maju, nih, geser. Doang, cuman bagus doang, bisa lihat dalam. Dan kalau ada kayak begini, kayaknya Bapak nggak yakin deh kayak ini ada fluidanya di bawah. Kalau perforat tuh ya keluarnya lebih dari itu kayaknya. Terus gitu, apalagi kalau tekanannya gede ya. Ini netesnya cuma netes-netes begini, kayaknya nggak begini deh. Ini enggak kalau barelnya tuh mungkin cuman 50, 20, 30 barel per day. Jadi enggak. Ini kayaknya kurang representatif dari yang sesungguhnya. Information. Supaya kalian bisa dengar dari mana. Gimana kalau pengen kalian bisa dengar tuh? Ini ya. Ya, dengerin. Waste holes may be perforated in several ways. Using conventional casing guns run into the well on electric wireline through wireline pressure control equipment. Using through tubing guns run into the well after the tubing has been installed. Or using tubing conveyed perforating guns run on the bottom of the tubing string and detonated using mechanical, electrical, or pressure-activated firing mechanisms. Also, the delivery system for placing the shaped charges at the proper location via wireline may be categorized as one of three possible types. Retrievable, consisting of a cylindrical hollow steel charge carrier, which is retrieved after firing and may then be discarded, as in the case of scallop guns, or reused several times, as in the case of port plug guns. Semi-expendable, in which case the perforating charges are conveyed into the well on a retrievable metal or wire carrier. Or fully expendable, where the charges and carrier linkage disintegrate on detonation, and only the wire line is retrieved. Generally speaking, the larger diameter casing guns run via wireline will carry larger charges and thus give larger perforation diameters and greater penetration depths than the smaller through tubing guns. Through tubing perforating, however, is a more practical method for underbalanced perforating than using conventional casing guns, and underbalanced perforating can help maximize productivity. Tubing conveyed perforating seems to provide a means to combine both the larger high-performance guns with the flexible pressure conditions. Ini banyak informasi nih di sini. Mau dibagiin apa enggak? Boleh, Pak. Pak, mau tanya, Pak. Nah, Tadi yang dimaksud underbalance perforation itu gimana, Pak? tekanan di dalam sumur itu jauh lebih kecil daripada tekanan reservoir. Jadi biasanya tuh di-swap dulu, diambil, di-unload liquidnya sehingga fluid levelnya rendah sekali. Sehingga tekanannya rendah, yang diperkirakan jauh lebih rendah dari tekanan reservoir. Begitu kamu perforasi jebret gitu ya, tekanan reservoir kan tinggi, langsung dia jebrus masuk ke dalam. Nah, itu namanya. Tujuannya untuk itu untuk apa namanya tadi?
bukan mengeliminasi, minimizing. Bahasa Indonesianya apa? Meminisasi. Apa bahasa Indonesianya? Bahasa Inggrisnya minimizing the skin. Meminimalisir skin, Pak. Apa? Meminimalisir. Nah, minimalisir skin. Meminimalisir skin. Itu tujuannya. Jadi ada 3 macam kan? Ada 3 macam gas. Ini bisa TCP. The method of tubing conveyed perforating depicted in this animation represents a permanent completion installment. Because the tubing conveyed perforating guns are configured with a production packer, the system can be run and set on tubing or wireline. A seating nipple may be required for hydraulically set packers. Surface control equipment can be installed prior to detonation, permitting maximum well control. Gun selection is not constrained by packer bore size. Therefore, high-efficiency completions can be assured by combining proper gun size with the desired underbalance. The operation of events begins by running the tubing conveyed perforating equipment into the wellbore by means of wireline conveyance. To prevent damage to the bottom of the well or the equipment, caution must be taken when tagging the bridge plug. The assembly is slowly picked up to place the tubing conveyed perforating guns across the production interval. Nah, itu tadi nge-tag dulu ya, bridge plug apa? Untuk make sure kedalamannya benar gitu. Karena bridge plug itu waktu di-set sama driller, kedalaman tertentu, yang mana kadang-kadang, bridge plug itu bisa pakai mechanical, bisa pakai wireline. Nah, kalau yang wireline, dia udah pasti ya, tapi kalau pakai drilling harus di-setting lagi, kedalamannya harus pas. Jadi makanya naik lagi. Harus cari dulu, harus dipas-pasin dulu. The production packer is set, and the wireline setting equipment is pulled out of the hole. Production seals are installed to the bottom of the production tubing, then run into the wellbore. Prior to landing the production seals into the packer, circulation of a lighter weight fluid is introduced to the production tubing, hence creating an underbalanced condition. It is important at this stage that a closed system does not exist. The presence of a closed system while landing the production seals into the packer would lead to hydrostatic compression that would result in a pressure spike, affecting the hydraulic limitation of other downhole equipment. The production seals are now landed into the packer bore, and the surface control equipment is installed. An effective underbalance now exists. Pressure is now applied to the production string from surface in order to rupture the disc of the RD firing head adapter. After a brief time delay, the casing is perforated at the desired reservoir interval. At this point, gases produced by the gun detonation actuate the auto-release mode of the mechanical firing head with automatic gun release, and the perforating guns are released and dropped. Production now flows up the string to surface. For additional information regarding tubing conveyed perforating systems used with production packers, please contact your local Baker Hughes representative.
Ini seperti pegannya. Let's take a look at this demonstration. In the perforation process, the Connex charge performs essentially the same as a conventional one. When the gun is fired, the detonation of each shaped charge turns the charge liner into a fast-moving, high-density jet. That jet travels through the gun body, casing, and rock, creating the perforation tunnel. This bulldozing action plastically deforms the rock and drives crushed formation material into surrounding pores, creating what is known as the crushed zone. However, it's what takes place after the tunnel is formed that leads to vastly improved tunnel geometry and performance. With a conventional charge, jet remnants and formation material plug the tunnel tip with compact, impermeable debris. If underbalanced perforating fails to remove these barriers, additional intervention may be required to achieve satisfactory flow. This may include a stimulation treatment, such as an acid wash or fracturing operation. It's different when reactive materials come into play. Unlike conventional charges, the Connex charge creates a secondary reaction just microseconds after the perforation tunnel has been formed. Liner material deposited along the tunnel reacts exothermically with itself, generating heat and pressure within and around the tunnel. This pressure breaks up the compacted debris in the crushed zone, expelling it into the wellbore. This cleaning action occurs independently in each tunnel, regardless of rock types or prevailing wellbore and reservoir pressures. In sufficiently competent rocks, fractures are also generated at the tunnel tip. The result is a large, debris-free tunnel. Laboratory testing of Connex charges has shown dramatic improvements in overall tunnel geometry and quality. Cleaner, larger tunnels make for better inflow of oil and gas, and a more efficient use of your resources. Since each tunnel is cleaned by the reactive perforating action, underbalance is no longer essential, nor are systems aimed at enhancing dynamic underbalance. Stimulation treatments are facilitated by the reduction in perforation friction, by tip fractures created by the secondary reaction, and by unimpaired fluid access to undamaged rock. Take a look at this demonstration of a fracture stimulation. When fracturing fluid enters a tunnel created by a conventional charge, the narrow tunnel creates a significant pressure drop. The fluid then must find its way through the damaged tunnel walls and onto the preferred fracture plane. This often creates multiple fractures and results in a tortuous flow path and even higher pressure losses. However, when fracture stimulation is performed in a tunnel created by the Connex charge, the unimpaired fluid is able to travel straight a conventional charge versus one created by Connex. In the narrow tunnel created by conventional perforation, the effectiveness of acid stimulation is greatly limited due to numerous branched wormholes being formed along the perforation. However, in the Connex-created tunnel, a single dominant wormhole grows from the tip, resulting in much more effective stimulation. Significantly more productivity is achieved through acid stimulation from a Connex-created tunnel due to Jualan itu. Ini ngapain? Itu katanya ini ikannya. Tadi nih, begini ya, si propos itu, dia bilang, oh, tidak bagus, ganti. Kemana? Tidak, Mas. Oke. Apa itu? Dapat di pemerintah. Ini bisa kapan
Apple 8. Apple. Ya. Itu harus dipasin dulu itu kan. Wah, hop, aku langsung karena udah original, sini sebentar, sama hop yang harus dibuat. Pastinya tetap buat pasin. Oh iya betul, pasin sudah aku mau berarti tidak tinggal dari kedalaman. Nggak perlu diadjust lagi kedalaman. Nanti ada adjust dalam itu. Dapat diganti. Ada password. No problem. Beres. Ah, configure. Itu ceritanya. Ya. Ini ada yang nggak masuk siapa ya?